Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah renungan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan tentunya juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui setiap kehidupan kita. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah hikmat berkata-kata. Saya mengambil ayat referensi dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 bagian A. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Seperti ayat itu mengatakan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Maka daripada itu hikmat sebenarnya harus ditemukan di setiap hati orang-orang yang percaya akan Tuhan. Setiap hati orang-orang yang takut akan Tuhan, seperti judul firman Tuhan pada hari ini adalah bicara tentang hikmat berkata-kata. Maka daripada itu, hikmat berkata-kata yang daripada Tuhan harus ditemukan bagi setiap anak-anaknya. Maka daripada itu juga, karunia berkata-kata dengan hikmat diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya secara tepat waktu, di saat kejadian yang tepat. Dan tentunya tepat guna, berguna di saat kita memerlukan hikmat tersebut. Maka daripada itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertanya kembali, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menerima hikmat berkata-kata tersebut daripada Tuhan, atau kita hanya memakai kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah atau hal apapun itu. Dan tidak hanya mengenai fasilida ya, tetapi hikmat ini merupakan kata-kata yang mampu untuk mengubah hati seseorang, mampu mengubah pikiran seseorang, mampu membuka pengertian, serta menjawab masalah seseorang. Sebab di dalam hikmat berkata-kata ini ada kuasa yang daripada Tuhan mengalir bagi setiap kehidupan kita yang datang daripada Roh Kudus tentunya. Daripada itu bukan tentang bagaimana dia berkata-kata dengan indah, tetapi di setiap kata-kata yang dikeluarkan mengandung kuasa, mampu mengubah hati seseorang tentunya. Puji Tuhan. Hikmat ini saya gambarkan seperti sebuah aplikasi ya, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan firman atau pengetahuan kita akan Tuhan untuk tujuan yang baik dan benar. Kalau kita sendiri pun tidak mengerti sepenuhnya akan kemauannya Tuhan, kita tidak mengerti sepenuhnya akan firman Tuhan, maka daripada itu kita sangat-sangat sulit untuk menerima hikmat dalam hal berkata-kata ini. Karena tentunya hikmat yang diberikan Tuhan mengandung tujuan yang baik dan benar bagi kita dan bagi banyak orang. Kalau kita sendiri pun tidak mampu untuk mengerti terlebih dahulu akan bagaimana firman Tuhan, kita pun sendiri sangat-sangat sulit untuk menerima hikmat kata-kata ini. Kata-kata hikmat adalah cahaya, seperti cahaya yang membimbing kita pada situasi yang sulit dan berguna bukan hanya untuk memisahkan yang benar dari yang salah, bukan, tapi melainkan juga daripada itu memisahkan yang lebih benar di antara yang salah. Daripada itu hikmat ini sangat-sangat kita perlukan untuk kita menghadapi setiap persoalan, baik dalam kehidupan kita sendiri maupun kehidupan banyak orang. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat ini saya bagi dengan 3. Yang pertama adalah kata-kata yang berguna dan tepat. Gunanya ini tepat dan tepat pada waktunya. Seringkali kita merasa kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang mungkin kita rasa benar, tapi tentunya kalau kita tidak memiliki hikmat Tuhan, kita tetap salah sasaran dan salah waktu ketika kita menyampaikan hal tersebut. Maka daripada itu, hikmat daripada Tuhan adalah hikmat yang sempurna. Kita mampu berkata-kata tepat pada case yang tepat, dan tentunya tepat pada waktu yang tepat. Yang kedua adalah kata-kata yang menyelesaikan sebuah persoalan.
hikmat daripada Tuhan dalam kehidupan kita untuk berkata-kata mampu menyelesaikan sebuah persoalan, mampu memberikan pengertian. Jangan kita berkata-kata malah lebih banyak masalah. Malah persoalan semakin rumit. Itu 100% bukan hikmat daripada Tuhan. Ketika kita memiliki karunia ini, hikmat berkata-kata, kita mampu menyelesaikan sebuah persoalan. Bukan hanya kepada diri kita atau keluarga kita sendiri, tapi melainkan bagi banyak orang kita mampu menjadi berkat. Dan ketiga adalah kata-kata yang menegakkan dan membela kebenaran Tuhan. Seperti yang kita tahu, hikmat ini datang daripada Tuhan, maka daripada itu, setiap perkataan yang kita keluarkan tentunya menegakkan dan membela kebenaran Tuhan, karena itu yang terpenting dalam setiap hikmat yang Tuhan taruh. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mari kita lihat dan periksa kehidupan kita. Apakah kehidupan kita dalam berkata-kata sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah kita menggunakan hikmat daripada Tuhan ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah, kita mau membantu orang dalam sebuah masalah? Kita harus, seperti saya katakan tadi, kita harus mengerti Tuhan dulu. Kita harus mengerti apa sih maunya Tuhan, dan kita harus mengerti benar bagaimana isi firman Tuhan, agar setiap perkataan yang kita ucapkan, kita itu mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, membuka pengertian banyak orang. Tentunya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang menjadi keinginannya Tuhan bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Makanya pada itu biarlah saya rindu kehidupan kita bisa memiliki karunia ini, hikmat, terutama dalam berkata-kata, agar melalui setiap ucapan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi jawaban juga bagi banyak orang. Puji Tuhan. Inilah menjadi kebenaran firman Tuhan renungan pada hari ini. Biarlah kita bisa menerima ini dengan sukacita dan kita mampu mempraktekkan di setiap kehidupan kita, dan tentunya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari sama-sama kita berdoa mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami pada hari ini. Jadikan terus kami berkat Tuhan melalui perkataan kami. Maka daripada itu kami rindu Tuhan melawat kami, Tuhan memberikan kami karunia, hikmat Tuhan, terutama dalam berkata-kata, agar kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kami bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan tentunya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat firman Tuhan pada hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.